pagi ini Bapak nggak bisa ikut hadir dalam pelajaran di kelas kalian, tapi Bapak sudah mempersiapkan materi untuk hari ini. Nah, materinya yaitu hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai penciptaan alam semesta. Nah, di situ sudah diterangkan tentang teori Big Bang dan macam-macamnya. Penciptaan alam dengan hubungannya dengan saintek. Nah, tapi sekarang hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat, relevansinya dengan kita itu apa. Nanti kita akan belajar ya hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin akan adanya hari kiamat atau hari di mana di dunia itu tidak ada kegiatan apapun. Hari di mana di dunia itu akan hancur. Itulah iman pada hari kiamat. Nah, ayat di Al-Quran ada yang menyebutkan tentang hari akhir. Nah, ini ya, setelah Bapak bacakan, nanti anak-anak bareng-bareng ya bacanya ya. Ya, nanti Bapak kasih waktu buat baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ayat ini terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa dan tetap kekal satu Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, di sini sudah jelas bahwa dunia itu nggak akan kekal, dunia itu pasti akan hancur. Sekarang kalian baca, yang Bapak sudah lupa. Ayo, mulai dari sekarang bareng-bareng. Ya, terus ya. Selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita perlu tahu bahwa kiamat itu ada dua. Apa aja? Kiamat sughra dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra? Kiamat kecil, di mana kiamat sughra itu kematian manusia. Nah, kita semua itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Karena kematian itu sebuah kepastian. Nah, yang penting kita mempersiapkan saja untuk kematian kita, beramal baik agar kita masuk surga. Nah, selanjutnya ada kiamat kubro, di mana dunia ini pasti akan hancur. Alam semesta akan bertuburkan. Itulah kiamat kubro. Nah, sekarang ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Kalau sekarang ini kan masih dari timur, berarti belum menandakan akan terjadinya kiamat. Nah, nanti suatu saat akan terbit dari barat. Terus munculnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj yang kemarin kita sudah bahas. Terus turunnya Nabi Isa, tidak ada suara azan. Nah, sekarang ini kan masih ada suara azan. Nanti kalau mau kiamat, suara azan sama sekali tidak terdengar. Baik, selanjutnya relevansi hari akhir dengan imtek. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa penciptaan awal alam semesta hubungannya dengan imtek yaitu dengan teori Big Bang. Nah, di situ disebutkan bahwa alam semesta ini berasal dari satu satuan molekul, yaitu air. Air yang menguap itu air yang meledak menjadi planet, matahari, bumi, semuanya itu awalnya dari satu satuan molekul yang padat, yaitu air. Di Al-Quran juga sudah ada. Nah, kalau tadi Big Bang adalah penciptaan awal alam semesta, sekarang ada teori Big Crunch. Nah, teori kehancuran alam semesta atau kiamat dalam Islam. Nah, teori Big Crunch itu apa? Suatu saat, menurut para ilmuwan, ada sekitar tahun 1930-an, menemukan teori bahwa suatu saat alam semesta akan mengeriput
mengeriput, planet-planet akan semakin dekat dan akhirnya tabrakan semua. Dia. Nah, itulah kiamat. Nah, apakah ada hubungannya dengan Al-Quran atau sudah dijelaskan dengan Al-Quran? Ada. Yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Baik, Bapak bacakan. Nanti kalian bareng-bareng membaca Quran surat Al-Anbiya di rumah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, artinya apa? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, artinya apa? Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi Allah yang berhak menghancurkannya. Nah, itulah kunci dari ini teori Mi'raj dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya ini. Jadi anak-anak, kita harus meyakini akan adanya kematian. Kita wajib meyakini akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Jadi, apakah kita sudah siap? Apa belum? Bagaimana dengan amalan kita? Sudah siap belum? Apakah kita bisa menjamin kita masuk surga? Belum pasti. Apakah kita akan masuk neraka? Apakah kalian mau? Tidak. Baik, Bapak akan menerangkan di sini slide. Di sini ada kafir, ada mukmin. Ini perjalanan hidup. Yang putih mukmin, yang kafir neraka. Ya, mukmin dan kafir sama-sama hidup awalnya, lalu meninggal, masuk ke alam kubur. Setelah di alam kubur, ditiuplah sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Nah, akhirnya setelah terjadi kiamat, lalu masuk ke alam selanjutnya, hari kebangkitan, di mana semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun di akhirat. Lalu kalau sudah di sini mulai ada perbedaan, mana yang mukmin, mana yang kafir. Nah, itu yang penting. Yang mukmin akan mendapatkan syafaat, yang kafir langsung dihisab. Yang mukmin setelah mendapat syafaat baru dihisab, yang kafir langsung dihisab. Lalu setelah dihisab, lalu ada pembagian catatan amal, lalu ditimbang amal ibadahnya. Antara mukmin dan kafir sangat terlihat jelas. Yang mukmin tenaga dulu, tempat yang sangat nyaman berada. Lalu ujian keimanan seseorang dengan cara melewati jembatan Siratal Mustaqim. Lalu bagaimana dengan yang kafir? Bagaimana yang dengan orang-orang selalu berbuat maksiat? Nah, di sini orang kafir atau orang yang banyak dosanya dibandingkan banyak amalnya akan setelah ditimbang akan langsung masuk neraka. Sedangkan orang yang mukmin akan lulus berjalan melewati Siratal Mustaqim. Nah, itu jembatan langsung ke surga. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang hari kiamat, dan kita wajib meyakini adanya hari akhir karena sudah semakin jelas ya tanda-tanda hari kiamat di saat ini. Jangan khawatir kalau kalian ingin surga, ya lakukan apa yang diperintahkan dan jauhi yang dilarang sama Allah. Nah, karena ingat seperti yang Bapak bilang tadi, kematian adalah sebuah kepastian. Ya.
kalian akan menentukan sendiri karena kalian akan surga atau neraka. Kalian yang menentukan sendiri. Ya, kiranya pertemuan kita cukup sampai saat ini saja. Nah, kalau tadi Bapak sudah menerangkan relevansi antara Al-Quran dan Ibadah mengenai hari akhir, baru satu teori yang disebutkan. Bapak memberi tugas pada kalian dan minggu depan tolong dikumpulkan atau dijelaskan mengenai teori yang lain. Barangkali kalian tahu, belajar bersama dengan kelompok kalian. Ya, itu saja dari Bapak. Mohon maaf Bapak tidak bisa hadir hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak di pelajaran yang kita tidak bisa ketemu langsung ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yaudah, buat ketua kelas minggu depan kumpulkan tugasnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.